Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan aku Sindu Mahlendra di channel Sin Indo. Teman-teman, kali ini aku akan merilis desain karambit Sin Indo yang terbaru, teman-teman, yaitu Blaze Karambit. Blaze Karambit ini desainnya Japanese style ya, teman-teman. Jadi konsepnya itu seperti katana. Kata Blaze sendiri, nama Blaze itu aku ambil dari bahasa Latin, teman-teman, yang artinya adalah teman baik. Jadinya Blaze ini diharapkan bisa menjadi teman baik bagi si pengguna. Seperti itu. Contohnya bisa menemani si pengguna di saat digunakan dalam hiking ya, untuk memasak atau untuk alat potong-potong yang lain ya, seperti itu, atau digunakan untuk jaga-jaga. Jadi Blaze ini bisa jadikan teman baik saat kita pergi di tempat yang sepi atau rawan dengan tindak kejahatan. Itu bisa digunakan, diharapkan bisa digunakan sebagai senjata perlindungan diri ya, teman-teman, seperti itu. Nah, bagaimanakah bentuknya karambit Blaze ini? Mari kita lihat sama-sama, teman-teman. Nah, pakaian saya sudah Japan style banget nih, seperti ini, teman-teman. Nih, seperti ini. Nah, karambitnya itu ini dia, teman-teman. Nah, ini dia karambitnya. Karambitnya ini sebelumnya kita lihat sarungnya dulu ya. Kenapa saya pakai dikalungkan seperti ini? Karena saya suka banget teknik taktikal ya, teman-teman. Jadi kalau di seperti ini kan kalau kita pakai jaket, kalau seperti ini kan kita nggak kelihatan. Nah, saat ada lawan yang masuk, kita cepat banget, teman-teman, bisa lepas ya. Nanti aku praktekkan teknik cara pelepasannya dari sarungnya, teman-teman, dengan menggunakan knife kayak gini ya. Nah, meskipun dari sarungnya ini dari kulit, teman-teman, bukan dari PVC atau dari Kydex ya, dia tetap bisa digunakan dengan teknik taktikal, teman-teman. Dengan sistem penguncian seperti ini, dia nggak bakal jatuh, maupun kita lari atau loncat-loncat, dia nggak bakal bisa jatuh karena ada kuncinya ini ya. Nah, kita buka dulu bagaimanalah tampilan karambit Blaze. Nah, seperti ini cara pembukanya, teman-teman. Kita buka kuncinya seperti ini, lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini cepet banget, teman-teman. Aku ulangin ya. Ini kalau buat teknik taktikal enak banget, walaupun dia dari kulit. Nggak kalah dengan dari Kydex ya, teman-teman. Coba lihat. Tuh, cepet kan? Nah, karambit Blaze itu seperti ini, teman-teman. Tampilannya sungguh menawan sekali dan mau bener-bener Japan style banget ya, teman-teman. Tapi tetap, teman-teman, ringnya ini tetap ciri khas Sin Indo ya, karambit Sin Indo. Ringnya seperti ini, dia menyerupai ikon panther ya, teman-teman. Ini telinganya, ini bagian mata, dan ini taringnya, teman-teman. Nah, untuk handle-nya, teman-teman, ini sebenarnya terbuat dari mikarta ya, teman-teman. Yang hitam ini mikarta dan dilapisi dengan wrapping Sukamaki ya, yang ada di katana, di handle-nya katana. Nah, itu saya buat seperti itu, teman-teman. Nah, untuk bilahnya sendiri, bilahnya aku buat tetap setia dengan bahan yang sangat aku cintai, teman-teman, dari bahan baja HSS ya, teman-teman. Baja HSS itu dia kuat, ulet. Jadi kalau dia jatuh itu atau terkena benturan keras, dia nggak bakal bisa patah, teman-teman, karena dia ulet, teman-teman, dan sangat tahan karat sekali. Cocok banget dibuat untuk senjata karambit. Kalau karambit dibuat dengan material dari baja-baja yang lain ya, seperti baja SUP9 atau PER ya, atau baja-baja modern seperti N695, K110, menurut aku ya, ini menurut persepsi aku, penilaianku, itu kurang cocok, teman-teman. Kenapa kurang cocok? Satu, baja modern itu ya sedikit gampang karat, apalagi baja SUP9 atau baja PER ya, itu sangat mudah karat, teman-teman. Memang dia ketahanan tajamnya itu lebih tinggi daripada
HSS teman-teman, baja-baja modern itu lebih tahan tajamnya, lebih awet tajamnya ya dibanding dengan baja HSS. Nah, fungsinya kenapa saya pakai baja HSS? Karambit ini kan digunakan untuk menyayat benda-benda lunak ya teman-teman. Nah, kalau lunak kita pakai baja HSS saja itu sangat-sangat cukup dan sangat-sangat awet tajamnya teman-teman. Kalau kecuali ya kita pakai untuk tebang kayu, nah itu harus pakai baja yang awet, tahan tajamnya, kekerasannya harus pas ya. Seperti baja kalau di Mandau itu kan biasanya teman-teman maker itu pakai baja per ya teman-teman, rata-rata ya. Untuk yang kualitas biasa ya, itu pakai baja per. Untuk di kebun itu pas banget memang teman-teman. Nah, yang unik itu dia dilengkapi dengan ininya teman-teman, di punggung bagian bilahnya atas ya, yang ini ya, itu dia nggak tajam teman-teman. Aku desain seperti itu memang. Jadi kalau seumpama kita ini gini ya teman-teman, gini ya, memang sini ada perlindungannya untuk jaga-jaga biar nggak, waktu kita nusuk seperti ini tangan nggak gini ya, tangan nggak gini. Tapi walaupun seperti itu, kalau kita kena sama nusuknya di tepak atau kena benda yang keras, dia pasti jempol ini pasti akan maju teman-teman. Nah, kalau ini tajam, kalau bagian sininya tajam teman-teman, nah otomatis kena tangan teman-teman. Seperti itu. Niatnya tuh seperti itu saya desainnya teman-teman. Biarpun lebih futuristik ya dan unik juga. Kenapa nggak di fullkan sekalian? Satu tadi itu ya fungsinya. Kalau tangan kita kayak gini waktu nusuk, ini biar nggak kena tangan, nggak kena jari ya, jempol. Nah, yang kedua, ngasahnya teman-teman. Ini kan ada runcingnya tuh, ada runcingnya. Nah, ini ngasahnya agak susah. Nah, makanya biar gampang saya bikin tajamnya hanya di sisi yang bagian depannya sini aja. Ngasahnya biar gampang teman-teman. Kalau ini kan sudah standar ya, bagian sini standar banget, ngasahnya juga gampang. Nah, kalau ada runcing seperti ini ngasahnya susah teman-teman kalau nggak pakai alat ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita tes untuk ketajamannya teman-teman. Kita tes pertama-tama pakai kertas ya teman-teman. Kita uji di kertas ketajamannya seperti apa. Bismillah. Tajam banget teman-teman. Nah, tajam banget. Ya, di kertas saja lewat teman-teman. Kita tes lagi menggunakan plastik. Kita naikkan teman-teman. Kita naikkan uji ketajamannya. Kita menggunakan plastik ya teman-teman. Nah, kita mulai. Tuh, tajam banget. Tuh, plastik udah lolos. Sekarang kita naikkan seperti biasa. Tes terakhir adalah menggunakan botol air mineral ya teman-teman. Nah teman-teman, di depan kita sudah ada 2 buah botol air mineral yang akan kita gunakan sebagai alat uji ketajaman dari Karambit Blaze ini ya teman-teman. Nah, yang pertama nanti kita gunakan untuk sisi bagian dalam, bagian dalamnya, bilah tajam bagian dalam, yang kedua bagian luarnya. Langsung aja kita mulai teman-teman. Kita coba yang bagian dalam dulu ya. Nah, tekniknya seperti ini teman-teman. Kalau kita ada serangan ya, kalau kita pakai seperti ini, itu sama sih sebenarnya. Di sini juga enak juga, samping ya kan, biasanya karambit kan di samping atau di belakang atau di pundak, sama-sama macam-macam lah. Tapi saya tuh lebih suka seperti ini teman-teman, nggak tahu kenapa. Saya suka yang model neck knife seperti ini. Kita coba ya. Langsung bagian sininya ya nanti ya, bagian dalam. Yang kedua nanti bagian
luarnya. Kita coba. Nah, sobek teman-teman. Sobek. Langsung kita hajar aja ya. Mantep banget. Nah, ini teman-teman. Ini PR-nya nih teman-teman. Kenapa saya bilang PR? Ini tuh kecil teman-teman. Sudutnya ini kecil banget kan, segini. Apakah dia mampu untuk menyayitin? Harusnya mampu memang. Kalau digunakan di daging ya teman-teman, di daging gitu pasti dia tersayat teman-teman. Ini keras teman-teman. Kita coba aja ya. Kita coba aja sisi bagian luar. Tuh, susah kan? Nggak ada yang sobek tuh. Tuh, belum ada yang sobek. Kita pegang aja dah. Kita pegang aja ya. Kita hajar seperti ini. Seperti ini ya. Sobek teman-teman. Memang kalau gitu, seperti ini pasti kena yang bagian sini teman-teman, bagian yang tumpulnya susah. Nah, tuh sobek kan. Nah teman-teman, oh iya, terakhir kita coba untuk freestyle teman-teman. Apakah nyaman? Ya memang nyaman teman-teman. Soalnya desain Karambit Shin Indo digunakan untuk segala keperluan ya, kebutuhan. Digunakan untuk freestyle juga sangat nyaman sekali. Perpindahan jari ke jari juga enak seperti ini. Nah, ini seperti itu teman-teman tekniknya. Nah, ini mumpung saya lagi gerakan itu tadi ya. Ini fungsinya itu menahan jari jempol kita ya. Seperti ini. Ini mantep banget teman-teman. Tadi itu saya seperti itu pegangnya. Yang pertama. Ini mantep banget. Nah, di bagian sisi yang sini nih. Sisi yang sini. Ini tuh digunakan untuk flipping yang seperti ini. Tuh kita pegang di sininya teman-teman. Ini nggak bakalan balik lagi ke arah kita, walaupun terbentur dengan benda keras. Ini pas banget. Kenapa desainnya seperti itu? Shin Indo ringnya ya seperti itu memang teman-teman. Saya desain dengan, saya pikirkan baik-baik teman-teman. Nah, fungsi dari culanya ini atau telinga dari icon painternya ini digunakan untuk glass breaker juga bisa. Nah, di saat untuk dalam kondisi kekancingan dalam mobil seperti itu, kita bisa gunakan glass breaker seperti itu. Atau untuk kalau kita nggak mau menyayat lawan ya, kita gunakan untuk sebagai impact weapon. Nah, di sini atau dimanapun itu bisa seperti itu ya. Atau pas waktu kita dipegang seperti ini juga bisa dibuat untuk menyakiti teman-teman. Di sini ya. Seperti itu. Nah teman-teman, terima kasih udah ikutin video aku kali ini. Terima kasih banyak. Dan tunggu desain-desain Karambit Shin Indo yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.